Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurinala Aisyah dari kelompok 8. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan 5 poin. Yang pertama, profil tokoh dan usahanya. Yang kedua, latar belakang usahanya. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Yang keempat, cara menghadapi tantangannya. Dan yang terakhir, inspirasi yang dapat didapatkan. Ayo langsung saja kita ke presentasinya. Baik teman-teman, poin pertama akan dijelaskan oleh saya Aurinala Aisyah, yaitu profil tokoh dan usahanya. Nama Jericho, usaha Seger Snow yang dimana ini adalah produk skincare, bidang kecantikan dan keperawatan kulit. Ciri khas, ini adalah produk skincare lokal yang legendaris yang telah berdiri selama 71 tahun. Langsung saja lanjut kita ke latar belakang usaha. Latar belakang usaha. Seger Snow merupakan usaha keluarga yang telah berdiri selama 71 tahun di bidang skincare. Jericho melanjutkan bisnis keluarga yang telah menjadi legenda di Indonesia. Misi utama usaha ini adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki kulit yang cantik dan sehat dengan produk lokal yang berkualitas. Didirikan pada tahun 1954 berawal dari sebuah perusahaan keluarga yang berkembang menjadi perusahaan perseroan terbatas. Pada tahun 1970, PT Seger Surya telah tumbuh menjadi satu perusahaan berkembang untuk produk kosmetik dan esens di Indonesia. Hingga saat ini, rangkaian produk PT Seger Surya mencakup brand Seger & Co, Cap 2 Anting, Seger Snow, Seger Baby, Fitra, dan Fuse. Secara struktural, organisasi perusahaan PT Seger Surya dibagi menjadi 2 divisi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, yaitu divisi kosmetik dan divisi bahan tambahan pangan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Berawal dari terciptanya produk kosmetik yang menjadi ciri khas, yaitu Seger Snow Moisturizer, krim yang berfungsi untuk melembabkan kulit, bertekstur halus, tidak berminyak, lembut, dan sejuk. Kini divisi kosmetik terus berkembang, menciptakan produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kini PT Seger Surya memiliki beberapa produk kosmetik. Ada Seger Snow Moisturizer, Vanishing Lighting, dan series Baby Vita. Lalu ada minyak rambut seger urang-aring, rambut seger kemiri, dan lain sebagainya. Lalu mereka juga memiliki produk essence yang banyak sekali variannya. Sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap pelanggan, PT Seger Surya terus menjaga kualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik. Sekian dari saya. Presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tio Firmansyah. Aku dari program Studi HKI dan di sini aku mau presentasiin ke kalian mengenai tugas yang kemarin disuruh oleh dosen pengampu, dan saya dari kelompok 8 hasil wawancara kepada anak dari pemilik perusahaan PT Seger Surya atau bisa disebut Seger Snow gitu kan. Nah, untuk tantangan yang dihadapi itu dulu Jericho bilang bahwa kakek neneknya tuh, zaman kakek neneknya itu tantangannya tuh ini susah untuk membuat produk tapi gampang untuk menjual gitu. Jadi dulu tuh karena emang susah untuk memproduksi produk, tapi dalam menjual barang itu tuh gampang banget karena banyak permintaan gitu. Nah, kalau tantangan di masa sekarang itu justru kebalikannya. Jadi kayak ngejual produk itu gampang. Kebalikannya, jadi kayak ngejualnya tuh susah tapi bikin produk gampang gitu, karena mungkin banyak juga saingan-saingan skincare yang datang di masa sekarang gitu. Apalagi kan sekarang kayak bisnis skincare gitu banyak banget gitu. Nah, jadi untuk penjualan itu susah banget gitu, tapi untuk memproduksi karena emang dia udah punya beberapa cabang pabrik di Indonesia,
Jadi banyak banget cuma untuk menjualnya. Nah, untuk penyelesaian tantangan ini tuh Jericho bilang bahwa dia harus bergelut nih di bidang penjualan online gitu. Akhirnya Segera Sendoro membuka penjualan online nih, dan alhamdulillah hasil dari penjualan online dan kerjasama antar influencer atau content creator itu membuahkan hasil, dan mereka menjadikan sebuah keseimbangan gitu antara keduanya. Jadi akhirnya tantangan yang dulu sebetulnya ditantangi oleh Jericho ini susah atau oleh kedua orang tuanya, akhirnya mereka bisa keluar dari zona itu karena mereka mengikuti zaman gitu. Nah, untuk kayak terus Jericho juga bilang kayak untuk pengusaha-pengusaha yang lagi sedang merintis usahanya itu tuh kita harus mengikuti zaman biar apa yang kita laksanakan tuh tidak tertinggal gitu. Seperti kan tahu kayak Segera Snow kan itu skincare ataupun penyehat kulit yang emang udah lama gitu, kemungkinan udah 71 tahun Jericho bilang kayak gitu. Nah, terus untuk inspirasi yang diperoleh itu apa sih gitu. Nah, inspirasi yang bisa diperoleh itu seperti dia tuh bisa membuat produk yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dari semua kalangan, dari anak kecil, bayi sampai nenek-nenek itu masih banyak yang suka atau masih banyak yang pakai skincare Segera Snow ini gitu. Terus inspirasi Jericho juga kayak ingin membuat si produk itu bisa juga bersaing dengan produk-produk lain di masa sekarang. Kan paradigma masyarakat tuh di zaman sekarang gitu kan, oh skincare Segera Snow, oh itu mah zaman dulu saya, oh itu mah zaman kakek nenek saya. Jadi untuk meminimalisir atau untuk bersaing dengan komputer lain, akhirnya mereka membuat sebuah produk baru yang bisa bersaing dengan skincare lain gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye-bye. Bagaimana teknologi mengubah cara kita menciptakan dan mengelola bisnis. Teknologi hampir mengubah segala aspek dalam bidang dunia bisnis. Mulai dari mulai dari produksi, pemasaran, hingga penjualan. Nah, produksi dulu tuh produksi itu rumit sekali, butuh banyak tenaga kerja dan waktunya tuh sangat lama. Beda kayak sekarang, kalau sekarang tuh udah lebih enak gitu. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran. Kalau dulu kan promosi itu pakai brosur ya. Dulu tuh pemasaran tuh pakai brosur. Sekarang udah udah ada kayak IG, udah ada TikTok, udah kayak ada YouTube. Jadi pemasaran tuh lebih gampang dan mudah, nggak kayak dulu. Oke, selanjutnya tuh penjualan. Sekarang dulu tuh kan menjual dan membeli tuh kita harus tatap muka kan. Nah, kalau sekarang tuh kita kalau mau menjual barang atau suatu produk tuh lebih mudah. Sekarang tuh kita udah mulai mudah kan, ada kayak Tokopedia, ada Shopee. Nah, jadi konsumen tuh lebih mudah. Nah, teknologi itu membuka peluang besar bagi siapapun yang mau berbisnis. Gak perlu modal besar, cukup kita dengan ide kreatif dan pemahaman digital kita sudah cukup. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi. Nah, yang pertama tuh memberi pelatihan kewirausahaan berbasis digital sejak dini. Jadi kita tuh mengajarkan keterampilan berbisnis dengan memanfaatkan teknologi dan internet sejak dini. Nah, yang kedua tuh mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum bisnis. Nah, jadi kita tuh menggabungkan pembelajaran bisnis dengan menggunakan teknologi digital kayak misalnya tuh e-commerce, terus yang kedua ada media sosial, terus yang ketiga aplikasi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya Aurinala Aisyah dan rekan-rekan saya izin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.